Benda A 4 kg berada pada lantai licin, mula-mula diam. Benda B masanya 6 kg, digantung pada sebuah tali dihubungkan dengan katrol licin pada benda A. Tentukan percepatan dan tegangan tali. Nah, ini adalah ciri khas dari soal-soal berkaitan dengan hukum Newton yang kedua, yaitu menghitung percepatan dan tegangan tali. Nah, ini gambarnya ya, Dek ya. Benda A masanya 4 kg, kemudian benda B tadi masanya 6 kg. Ini ada katrol, katanya katrolnya licin. Lalu benda A dan benda B dihubungkan dengan tali melalui katrol. Nah, untuk menghitung percepatan, kita bisa menggunakan hukum Newton yang kedua. Tentu masih ingat ya, A sama dengan sigma F dibagi dengan M total. F itu gaya, M itu massa. Nah, di sini ada dua buah benda. Pada benda A akan bekerja gaya berat WA, arahnya ke bawah. Demikian juga pada benda B, ini akan bekerja gaya berat WB, arahnya juga ke bawah. Berat itu selalu arahnya ke bawah. Rumusnya adalah massa kali gravitasi, berarti WA sama dengan 4 kali 10, 40 Newton. Untuk WB berarti 6 kali 10 sama dengan 60 Newton. Nah, jangan lupa di sini ada tali, maka nanti ada gaya tegangan tali. Jadi gambarnya itu selalu berlawanan arah seperti ini ya, ini saling meniadakan. Jadi di sini ada gaya tegangan tali T, nah yang di sini juga ada gaya tegangan tali T. Nah, Adik-adik, untuk menghitung percepatan, di sini ada dua buah gaya. WA 40 Newton, ini searah dengan sumbu Y. Betul ya? Searah dengan sumbu Y. Sementara MA, arah geraknya itu searah dengan sumbu X. Nah, karena antara gaya dan arah gerak benda itu tegak lurus, maka gaya berat WA di sini bisa kita coret. Ya, karena apa? Karena tegak lurus. Berarti tidak masuk dalam perhitungan. Nah, sementara WB ini kan searah dengan sumbu Y. Lalu kita tahu ini benda B kan bergerak turun ke bawah. Betul ya? Kalau kita gambarkan ini benda B bergerak turun ke bawah, kemudian ini katrol berputar searah dengan jarum jam, lalu MA itu kan bergerak ke kanan ya, terseret oleh benda B. Nah, karena WB itu searah dengan sumbu Y, kemudian gerakannya itu juga searah dengan sumbu Y, maka satu-satunya gaya nanti yang masuk dalam perhitungan itu hanyalah WB saja. Jelas ya? Jadi yang namanya percepatan sistem atau A, nanti rumusnya adalah WB dibagi MA ditambah MB. Ini tidak perlu dihafalkan. Yang perlu adik-adik ingat itu hanya hukum Newton yang kedua. Kalau yang ini tuh menggunakan logika. Ya, konsepnya tadi. Kalau ada gaya yang tegak lurus dengan gerakan benda, maka gaya tersebut tidak masuk dalam perhitungan. Jelas ya? Oke, langsung kita masukkan angkanya. WB sama dengan 60, kemudian MA-nya 4, MB-nya 6. Berarti 60 dibagi 10 sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Berarti jika ditanyakan berapakah percepatan sistem, jawabannya adalah 6 meter per sekon kuadrat. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan membahas tentang tegangan tali. Nah, untuk menghitung tegangan tali, di sini kita bisa menggunakan dua cara, melalui benda A atau melalui benda B. Hasilnya nanti sama. Kita coba dua-duanya ya. Oke, yang pertama kita lewat MA dulu. MA ya, hukum Newton yang keduanya berarti sigma F sama dengan MA dikalikan dengan A. Pada benda A hanya bekerja satu buah gaya saja, yaitu tegangan tali, arahnya ke kanan. Betul ya? Jadi arah panahnya ini ke kanan, ini yang dirasakan oleh benda A. Kalau katrol di sini nanti merasakan gaya tegangan tali itu arahnya ke kiri. Konsep seperti ini nanti digunakan ketika adik-adik belajar dinamika rotasi fisika SMA kelas 11 ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi pada benda A itu hanya bekerja satu buah gaya saja, yaitu tegangan tali, arahnya ke kanan. Berarti tegangan tali sama dengan MA dikalikan dengan A. MA-nya 4 kg, A-nya 6. Berarti 4 kali 6 sama dengan 24 Newton. Nah, sudah ketemu sebenarnya. Jadi jika ditanya berapakah besarnya tegangan tali, jawabannya adalah 24 Newton. Nah, sekarang kita akan coba menghitung tegangan tali melalui benda B.
Nah, pada benda B berarti hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan MB dikalikan A. Coba adik-adik perhatikan ya. Pada benda B ini bekerja dua buah gaya. Yang pertama adalah gaya berat WB. Gaya yang kedua, gaya tegangan tali. Nah, benda B ini kan bergerak turun ke bawah. Berarti nanti yang menang itu adalah gaya berat. Ya, sementara tegangan tali ini arahnya ke atas. Berarti yang menang yang mana? Ya gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah, logikanya sigma F itu adalah gaya yang menang dikurangi gaya yang kalah. Atau gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Betul ya? Berarti yang besar yang menang itu adalah WB dikurangi gaya yang kecil. Tegangan tali arahnya ke atas sama dengan MB kali A. Ya, kita coba apakah sama? Pasti nanti hasilnya sama ya. WB itu berarti 60 Newton. Berarti 60 dikurangi T sama dengan MB-nya itu 6. Berarti 6 kali berapa? 6 kali 6 ya. Kan percepatannya 6. Saya pindah sini ya perhitungannya ya. Berarti 60 dikurangi T sama dengan 36. Berarti T sama dengan berapa? 60 dikurangi 36. Yuk, berapa 60 dikurangi 36? Pasti ini sama dengan 24 Newton. Ya, terbukti ya. Jadi kita bisa menghitung berapakah besarnya tegangan tali itu melalui benda A dan benda B. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian, jika kalian merasa ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya masih berhubungan dengan hukum Newton.